Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Psikologi Perkembangan 7 dengan membawa materi tentang perkembangan manusia menurut teori evolusioner. Anggota kelompok kami yang pertama Anissa Hanamira, yang kedua Divya Azahra Safitri, yang ketiga Filzah Nur Inayah, empat Nigel Matthew Aipasa, yang kelima Putu Ayu Fania Yulia Nirmalasari, dan yang terakhir saya sendiri Salsabila Nur Kamilia. Psikologi evolusioner membawa inti dari materi tentang inti teori evolusioner, prinsip utama psikologi evolusioner, perspektif evolusioner, teori etologi, dan teori perkembangan biologis. Psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner adalah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan-pengetahuan dan prinsip-prinsip biologi evolusioner untuk meneliti struktur pikiran manusia, menurut Cosmi Des dan Tobit tahun 1997. Psikologi evolusioner mulai ditempatkan sebagai salah satu pendekatan atau perspektif yang penting dalam psikologi secara umum, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi belajar, psikologi kognitif, dan psikologi perbedaan antara pria dan wanita. Pendapat para ahli tentang psikologi evolusioner. Pertama ada Baron. Baron merupakan tokoh psikologi umum memasukkan psikologi evolusioner sebagai salah satu perspektif dalam mempelajari perilaku di samping perspektif behavioral, kognitif, psikodinamik, humanistik, biopsikologis, dan sosiokultural. Selanjutnya ada Soso. Soso menemai pendekatan psikologi evolusioner dalam psikologi kognitif sebagai bionomi kognitif. Bionomi kognitif menyatakan bahwa kognisi manusia seperti persepsi, memori, bahasa, berpikir itu harus dipahami dalam konteks evolusi fisik dan sosial manusia. Selanjutnya ada David Buss. David Buss menjelaskan bahwa cabang-cabang psikologi seperti psikologi kognitif, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan psikologi budaya berkembang terpisah satu sama lain. Prinsip utama psikologi evolusioner ada 4. Yang pertama ada seleksi alamiah, adaptasi, mekanisme psikologi hasil evolusi, dan peran sentral konteks dalam psikologi evolusioner. Yang pertama, seleksi alamiah. Seleksi alamiah ada 3. Yang pertama, variasi. Variasi hewan dalam satu spesies yang sama dapat bervariasi dalam berbagai cara. Misalnya dalam hal panjang sayap, struktur sel, kemampuan berkelahi, dan sebagainya. Yang kedua, warisan. Warisan hanya sejumlah variasi yang akan diwariskan kepada keturunannya. Hanya variasi yang diwariskan saja yang akan bervariasi. Yang ketiga, seleksi. Seleksi organisme yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat diwariskan akan memproduksi lebih keturunan dibandingkan dengan organisme yang kurang memiliki sifat-sifat yang dapat diwariskan. 2. Adaptasi. Adaptasi atau adaptation, pengertian suatu karakteristik yang berkembang secara reliable dan dapat diwariskan, yang muncul menjadi satu ciri satu spesies melalui seleksi alamiah karena karakteristik tersebut membantu secara langsung atau tidak langsung untuk memfasilitasi reproduksi selama periode evolusinya. Fungsi adaptasi adalah untuk memecahkan satu problem adaptif. 3. Mekanisme psikologi hasil evolusi. Mekanisme psikologi hasil evolusi. Buss merumuskan mekanisme psikologi sebagai sekumpulan proses di dalam diri organisme yang ada dalam bentuk yang sekarang ini. Karena mekanisme ini memecahkan satu problem khusus dari keberlangsungan hidup atau reproduksi individu secara berulang kali sepanjang sejarah evolusioner manusia dan hanya mengambil informasi tertentu yang dapat bersifat internal atau eksternal. Sebagai contoh, kecenderungan manusia untuk merasa takut terhadap ular. Kecenderungan rasa takut terhadap ular ada dalam bentuk seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kecenderungan itu memecahkan problem khusus bagi keberlangsungan hidup dalam lingkungan manusia zaman dahulu. 4. Peran sentral konteks dalam psikologi evolusioner. Peran sentral konteks dalam psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner memberikan peran penting bagi faktor lingkungan, situasional, dan kontekstual. Salah satu peran itu disebut sebagai konteks selektif kesejarahan atau historical selective context.
yang menunjukkan adanya tekanan-tekanan seleksi yang dihadapi manusia dan nenek moyangnya selama beribu-ribu generasi. Di satu pihak, manusia dan simpase mempunyai nenek moyang yang sama, maka ada sejumlah kesamaan mekanisme antara manusia dan simpase. Perspektif evolusioner. Perspektif evolusioner menurut Edward Osborne Wilson. Beliau adalah seorang biolog, peneliti, dan pengarang Amerika Serikat. Beliau dikenal sebagai Bapak Sosiobiologi. Beliau mengusulkan bahwa perspektif evolusioner dipengaruhi oleh teori Darwin mengenai evolusi, menggambarkan temuan dari antropologi, ekologi, genetika, etologi, dan psikologi evolusioner untuk menjelaskan adaptif atau bertahan, nilai dari perilaku untuk individu ataupun spesies. Inti dari teori evolusioner. Intinya adalah individu perlu hidup cukup lama untuk melakukan reproduksi dan mewariskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. Teori etologi. Diana Ellen Papalia dan Ruth Daskin-Feldman menyatakan bahwa perspektif evolusioner atau sosiobiologis yaitu pandangan mengenai perkembangan manusia yang berfokus pada evolusioner dan biologis yang mendasari perilaku. Etologi yaitu studi perbedaan perilaku adaptif spesies binatang yang telah mengembangkan peningkatan bertahan hidup pada spesies tersebut. Psikologi evolusioner yaitu penerapan dari prinsip-prinsip Darwin mengenai seleksi alam dan kecocokan untuk bertahan hidup pada perilaku individu. Teori perkembangan biologis. Menurut Dr. Sumanto MA, psikologi perkembangan, fungsi dan teori biologis condong pada sisi nature atau pembawaan. Teori perkembangan biologis menekankan pada faktor kematangan dari individu dan yang lain memfokuskan pada keadaan biologis yang mendasari perubahan perilaku anak untuk mempertahankan hidup pada perilaku individu. Ahli perkembangan yang berorientasi pada teori kematangan, yaitu Arnold Geisel, meyakini bahwa perkembangan diarahkan dari dalam diri dan terbentang mengikuti biological timetable. Arnold Geisel juga percaya bahwa kemampuan muncul saat mencapai tingkat kematangan tertentu. Geisel percaya bahwa perkembangan bergerak melalui suatu urutan tingkatan dengan periode yang tenang. Proses ini umumnya terjadi pada semua aspek perkembangan seperti kondisi fisik, temperamen, kepribadian, dan keterampilan intelektual. Perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Dalam buku Psikologi Perkembangan, Fungsi dan Teori, Dr. Sumanto, MA, titik berat pada fase-fase perkembangan ini didasarkan atas gejala perubahan fisik anak yang didasarkan pada proses biologis. Menurut Sigmund Freud. Berikut ciri perkembangan berdasarkan teori psikoseksual Sigmund Freud. Yang pertama ada fase infantil 0-5 tahun. Fase ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama fase oral umur 0-1 tahun, di mana anak mendapatkan kepuasan atau kenikmatan pada daerah mulut. Yang kedua ada fase anal 1-3 tahun, di mana anak mendapatkan kepuasan atau kenikmatan pada daerah alat pembuangan kotoran. Yang ketiga ada fase palis 3-5 tahun, di mana anak mendapatkan kepuasan atau kenikmatan melalui alat kelamin. Yang kedua ada fase laten 5-12 tahun. Pada fase ini desakan seksual anak mengundur. Anak dapat dengan mudah melupakan desakan seksualnya dan mengalihkan perhatiannya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah dan teman sejenisnya. Yang ketiga ada fase pubertas 12-18 tahun. Dalam fase ini, dorongan mulai muncul kembali. Dan apabila dorongan ini dapat ditransfer dan disublimasikan dengan baik, anak akan sampai pada masa kematangan terakhir, yaitu fase genital. Keempat ada fase genital 18-20 tahun. Seksualitas pada fase ini bersifat lebih terarah dan lebih ditunjukkan untuk tujuan reproduksi dengan disertai bumbu cinta. Pada fase ini, konflik internal lebih stabil dan seseorang dapat mencapai struktur ego yang kuat untuk dapat berhubungan dengan dunia realitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan.